Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian Resort GKE Pulang Pisau bersama saya Pendeta Anelusi Kristiana. Nas Alkitab hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13 dengan perikop Yesaya mendapat panggilan Allah. Dan saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-9 yang demikian bunyinya. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan." Dan tema renungan hari ini, tetap beritakanlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa, kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, terima kasih hari yang indah Tuhan berikan bagi kami. Dan kami bersyukur hari ini pun kami boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bukan hanya mendengar, tapi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu pada saat ini, dan kami semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap kita yang memberi diri dan merespon panggilan dan pengutusan Tuhan untuk memimpin, baik dalam keluarga, gereja, maupun dalam masyarakat, harus memiliki wawasan dan mengembangkan keahliannya atau karunia-Nya agar dapat memimpin secara efektif. Meskipun dalam pengutusan tersebut pasti ada penerimaan dan penolakan, tetapi apapun yang dihadapi, itulah tugas panggilan dan pelayanan. Selalu penuh dengan tantangan yang harus dihadapi. Seperti halnya Nabi Yesaya, pengutusannya sebagai nabi dimulai dengan perjumpaannya dengan Allah. Yesaya diutus oleh Allah dan pergi untuk Allah, bukan untuk dirinya. Yesaya harus menyampaikan nubuat penghukuman yang akan dialami oleh Yehuda dan Yerusalem. Tujuannya untuk mengingatkan mereka akan dosa-dosa mereka. Tetapi mereka tidak mau mendengar dan terus-menerus berbuat dosa. Hidup jauh dari Allah dan menyembah ilah lain. Mereka bebal dan tegar tengkuk. Inilah yang membuat Allah murka terhadap mereka, dan Yesaya harus menegur dan mengingatkan mereka terus-menerus bahwa penghukuman Tuhan pasti akan terjadi atas mereka jika mereka tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tujuan dari penghukuman ini bukan untuk menghancurkan mereka, tapi untuk memurnikan dan memulihkan mereka agar mereka kembali kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebaik apapun firman Tuhan disampaikan, jika orang yang mendengarkannya keras kepala dan keras hati, tidak akan mau mendengar dan menanggapi firman Tuhan yang disampaikan itu. Tetapi sebagaimana kata Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 2 yang menyatakan, "Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran." Jadi, apakah orang mau menerima
atau mau menuruti firman Tuhan, tugas kita yang diutus oleh Tuhan harus tetap disampaikan. Itulah panggilan kita. Sebagaimana dalam kehidupan jemaat, tidak semua jemaat menerima firman Tuhan yang kita sampaikan. Tapi tugas kita adalah tetap harus terus-menerus menyampaikan firman Tuhan. Diterima atau tidak itu kembali pada pribadi masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Hari ini kita berdoa untuk Jemaat GKE Pandohop Mentaren 1. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam gumul juang kami, dalam hari-hari yang kami lalui. Karena firman Tuhan selalu mengajar dan mengingatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Saat ini dalam doa kami berdoa untuk jemaat GKE Pandohop Mentaren. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu dalam hidup rumah tangga mereka, agar setiap keluarga selalu hidup sukacita dan penuh dengan kedamaian. Sebagai ayah ibu, mereka dapat membimbing dan mengajar anak-anak untuk selalu hidup takut akan Tuhan, taat dan hormat pada orang tua. Berkatilah pekerjaan mereka, baik sebagai pegawai negeri, pekerja swasta. Berkati juga sawah ladang, kebun, ternak, dan usaha apapun yang mereka kelola. Biarlah Tuhan senantiasa memberkatinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, dan siapapun mereka yang terlibat di dalam pelayanan yang ada di Gereja Pandohop Mentaren. Tuhan selalu menyertai dan memberkati pelayanan mereka, agar melalui pelayanan mereka jemaat Tuhan semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Tuhan. Dan kami pun percaya Tuhan akan selalu menyertai kami semua. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami, dan terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin.